menuju pesta pernikahan yang rencananya akan digelar tanggal 9 dan 10 Februari nanti, Angel Elga dan Vicky Prasetyo kian sibuk mempersiapkan pernikahan mereka yang kabarnya akan menghabiskan biaya 4 miliar hingga bahkan 5 miliar rupiah. Sementara Farhad Tabas yang melaporkan Vicky dengan banyak pasal berbeda, yaitu pasal pengeroyokan, dugaan penipuan hingga penggelapan, terus melangkah demi menyeret Vicky ke dalam penjara. Tapi soal tak peduli dengan Farhad yang baru saja jalani BAP terhadap kasusnya, seperti apa Vicky dan Angel yang tetap terlihat bahagia dan selalu berdua jelang hari pernikahan mereka. Dan seperti apa pula Vicky yang pandai merangkai kata-kata justru berbicara tentang masalah keharusan menikah yang merupakan ibadah dalam Islam. Mungkinkah Vicky sedang menyindir Farhad yang belum menikah lagi? Hidup berpasangan kadang-kadang tergoda oleh setan. Nabi Adam pertama kali manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat di surga dia diberikan kemewahan, dia dimanjakan dengan hal-hal yang menyangkut tentang apapun nikmatnya surga, tapi dia bilang apa? Aku tak kuat ya Allah hidup sendiri, aku butuh pasangan. Lalu diciptakan dari tulang rusuknya seorang Hawa, Siti Hawa yang menemani dia. Makanya wanita diciptakan dari bagian tulang rusuk kita, berarti dia adalah pelengkap untuk kita. Sabar adalah kunci yang baik. Saya tanggal 9. Ya, kita sih memang akad nikahnya kita berencana di Istiqlal. Tim kita lagi atur semuanya gitu. Tapi ya kemungkinan nanti kita lihat dari perkembangan gitu bagaimana. Resepsinya sejauh ini kita masih diagendain di Ancol Beach City karena temanya outdoor. Ya ini semua dimudahkan, dilancarkan dan tanpa harus dengan proses yang rumit atau banyak kendala gitu Pak. Itu harapan kita, Vicky ditangkap sebelum tanggal 10 agar bisa menyelesaikan persoalan. Jangan sampai nanti belum ditangkap-tangkap tapi dia alasan bulan madu ke Eropa atau kemana-mana sehingga menghambat pemeriksaan. Kalau nilainya hampir 4 miliar penipuannya, tiba-tiba dia menikah dengan biaya 4 miliar kan sama aja dia menghabis-habiskan uang untuk nikah. Harusnya dia kembalikan kerugian yang diperbuat oleh Vicky terhadap klien-klien kita ini. Seolah tak ingin kasus hukum yang tengah menjeratnya mengusik hari-hari persiapan pernikahan mereka, Vicky dan Angel Elga memang telah mantap maju ke pelaminan. Setelah sebelumnya menggelar foto prawedding dalam banyak tema, mulai dari tema nasionalis hingga Beauty and the Beast, dan terakhir minggu lalu mereka pun telah menggelar bridal shower berdua di sebuah hotel bersama teman-teman. Lantas akankah Farhad Tabas dan Zaskia Gotik juga Rhoma Irama diundang ke pernikahan 5 miliar itu? Kalau saya suruh ngundang supaya banyak doanya. Jadi bersahabat dengan kita. Kalau mau. takutnya nimpuk mic kalau misalnya ngeri pingsan sih enggak. Tapi nggak apa-apa lah. Angel itu orangnya bijaksana. Jadi mantan-mantan saya dia bilang sama Angel nggak apa-apa undang aja. Karena mantan itu bukan musuh, tapi sebuah pembelajaran yang berharga di masa lalu dan silaturahmi tetap dijaga. Angel, terima kasih istriku. Tapi kalau dia aku nggak boleh. Seru banget, soalnya kan aku belum pernah nikah disalamin sama orang. Selamat ya, selamat gitu. Jadi belum pernah menikah saya. Jadi saat ini memang saya udah punya putra putri, tapi saya belum pernah nikahnya dirayain. Baru kali ini saya dirayain. Pemirsa Intens, kita mohon doa dan restunya senantiasa doa kalian sangat bermanfaat dan berharga buat kami sampai nanti kita menuju tanggal 9. Ya, semoga semuanya lancar, diridhoin sama Allah dan gak ada halangan. Mohon doa restunya ya. Terutama pemirsa Intens. Namun di tengah kebahagiaan Vicky dan Angel Elga yang mempersiapkan pernikahan mereka, Zaskia Gotik, mantan tunangan Vicky, justru dibawa perasaan galau. Pasalnya setelah diombang-ambing pemberitaan selama ini bahwa hubungannya dengan Rian sudah tak harmonis, Zaskia Gotik akhirnya mengaku telah putus dengan Rian. Padahal hubungan keduanya sudah berjalan 4 tahun. Di hadapan para awak media dan seolah menyimpan rapat kegalauan di hatinya, seperti apa Zaskia Gotik yang mengungkapkan kisah percintaannya yang telah kandas. Statusnya I'm single, I'm very happy. Berarti kan single ya, Neng? Ya, bisa dibilang begitu. 4 tahun menjalin asmara, Zaskia Gotik dan Rian memperlihatkan hubungan yang serius.
Buktinya tak hanya saling memperkenalkan kepada kedua orang tua, keduanya pun selalu tampil mesra di depan publik. Namun kini semua kemesraan dan cerita kebersamaan itu tinggal menjadi kenangan. Zaskia yang merasa disakiti berjanji untuk terus move on. Pokoknya doain aja lah sebagai abang ya kan, doain yang dapet yang terbaik. Amin ya Allah. Enggak lah, move on terus lah kita malah. Walaupun kita disakitin, move on terus. Walaupun semangat terus. Nggak mungkin yang udah gitu. Emang benar ya, kalau yang udah nggak usah kita pikirin. Kalau dulu kan mamahnya sering main gitu. Bapak juga sering main, sering ngobrol lah, sering gitu. Nah sekarang ini berapa bulan ini, ada 3 bulan nih. Putus dalam hubungan percintaan memang hal biasa, tapi putusnya Zaskia Gotik dan Rian yang sudah 4 tahun menjalin cinta rupanya memunculkan banyak spekulasi. Dan jika karena Zaskia disakiti, lalu apakah karena di antara hubungan mereka hadir orang ketiga yang membuat hubungan keduanya bubar? Entahlah, Zaskia sendiri tak banyak berbicara soal alasan putus dari Rian. Ya pernah abah tanya, men kenapa sih Neng ini? Ah nggak ada apa-apa, tiba ada selek dikit katanya, udah gitu doang, nggak ada apa-apa sih katanya gitu. Ya mungkin ada apa, bapak juga nggak tahu kan gitu. Neng juga nggak pernah cerita kan gitu. Nggak pernah, kalau Neng masalah apapun nggak pernah cerita. Dari kisah Vicky yang siap menikah dan Zaskia Gotik yang putus cinta, seperti apa kisah Furi Setia yang tengah mendekati lawan mainnya di sinetron Tukang Ojek Pengkolan? Diam-diam suka memberi perhatian kepada Faradina, benarkah Purnomo menaruh hati kepada lawan mainnya itu? Bagaimana pula kisah Mika Tambayong dan sang kekasih yang adalah seorang pemain basket? Syuting bersama di sinetron TOP, Furi Setia alias Purnomo ternyata diam-diam menyimpan perasaan loh kepada Faradina, salah satu pemeran cantik di sinetron TOP. Wah, penasaran kan kira-kira romantisnya Mas Pur seperti apa nih? Sementara itu, meski mengaku tidak berpacaran, Mika Tambayong dengan seorang pria pebasket nyatanya sering terlihat bersama. Wah, ada apa nih sebenarnya?